bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, di mana atas berkat yang masih diberikan kepada kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di kelas ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Kuntarto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan presentasi kali ini. Saya, Elsa Neibaho, yang akan memandu presentasi pada hari ini, yang kami akan membahas mengenai teori pengembangan paragraf. Namun sebelum itu, Kak, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elsa Neibaho dengan NIM A1D1240888 sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Ika Putri dengan NIM A1D1240881, dan dengan saya Devina dengan NIM A1D124072, dan saya Reza Parepiaya dengan NIM A12440. dan saya Aisyah Putri Jasmin dengan NIM A1D12409. saya Elma Cecilia Pano dengan NIM A1D124079, dan saya Dea Rahmawati dengan NIM A1D124092. Baik, sekian perkenalan dari kami. Langsung saja Pak, kita lanjut kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Saudari Aisyah. Kepada Saudari Aisyah, kami persilakan. Kepada moderator, saya akan pengertian dari paragraf secara umum, yaitu karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran depan. Namun beberapa penulis memiliki beberapa pendapat mengenai pengertian dari paragraf itu sendiri. Menurut Sudarso, paragraf merupakan jalan yang ditempuh oleh penulis untuk menyampaikan buah pikirannya. Lalu ada Arifin yang mengatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Lalu ada Kamu Bolon yang mengatakan bahwa paragraf adalah satuan pengembangan terkecil dari suatu paragraf. Sedangkan menurut Spinoza, paragraf adalah sebuah bentuk bahasa yang mempunyai gabungan beberapa paragraf. Berdasarkan dari beberapa pendapat penulis menyimpulkan bahwa paragraf adalah gabungan kalimat yang menyampaikan sebuah pikiran yang mengandung pikiran. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Aisyah. Kita akan lanjut kepada materi yang kedua yang disampaikan oleh presentator kedua, yaitu Saudari Ika Lesmana. Kepada Saudari Ika, kami persilakan. Baik, materi yang selanjutnya ada ketentuan menyusun paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal. Yang kedua ada kepaduan, yaitu kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik dan mudah dipahami. Yang ketiga ada kelengkapan, yaitu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang topik. Yang keempat ada panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebuah tulisan itu tidak sama, tergantung pada seberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa. Yang terakhir ada pola susun paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut asas pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan contohnya. Contoh pola susun yang sering diterapkan pada tulisan ada beberapa. Contohnya pola runtutan waktu, pola runtutan uraian sebab akibat. Yang ketiga pola perbandingan. 4. Pola analogi dalam mengolah data. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ika. Materi ketiga akan disampaikan oleh presentator ketiga, yaitu Saudari Devina. Kepada Saudari Devina, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan bentuk tulisan yang menceritakan rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan kejadian-kejadian secara kronologis dari waktu ke waktu yang lain. Kejadian itu dapat bersifat faktual, benar terjadi adanya, dan fiktif. Paragraf narasi dapat kita temukan di surat kabar,
menjelaskan atau menguraikan suatu topik secara jelas dan objektif. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan informasi, fakta, atau ide tanpa mengandung opini pribadi, sehingga pembaca dapat memahami suatu konsep atau fenomena dengan baik. Paragraf eksposisi dapat kita temukan di artikel ilmiah, buku teks, dan laporan dan esai. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau sudut pandang tertentu. Penulis menyajikan alasan, bukti, dan contoh yang mendukung argumen, serta bisa mencakup counter argumen untuk memperkuat posisi yang diambil. Paragraf argumentasi dapat kita temukan di berbagai tulisan, seperti artikel, esai, opini, kolom pembaca, dan debat. Selanjutnya, paragraf persuasi, yaitu jenis paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mengikuti suatu pendapat, tindakan, atau pandangan tertentu. Penulis menggunakan bahasa yang emotif, alasan yang kuat, dan contoh relevan untuk membangun argumen dan mempengaruhi pembaca. Paragraf persuasi dapat kita temukan di iklan, esai opini, surat pembaca, dan kampanye. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak yang mengucapkan kepada saudari Rina. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh presentator keempat kepada saudari Emma. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utamanya itu ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, induktif, lalu paragraf campuran. Yang pertama paragraf deduktif. Paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas sebagai gagasan pendukung. Sebagai contoh, brokoli termasuk sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi, sehingga cara memasaknya harus benar supaya nutrisi di dalamnya tidak hilang. Sayuran hijau ini lebih tepat dimasak dengan direbus setengah matang, kemudian tiriskan dan siram dengan air dingin agar tetap berwarna hijau cerah dan tidak layu. Jadi kalimat utama dalam paragraf deduktif tersebut adalah brokoli termasuk sayuran dengan kandungan antioksidan tinggi. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf ini gagasan utamanya berada di akhir paragraf yang merupakan kesimpulan. Contoh dari paragraf induktif ini, dari kelok pertama sampai kelok ke-44 kami menikmati panorama yang masih berwarna sampai di tepi danau Maninjau terlihat hamparan air yang mengelilingi bukit dan bulan. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tengah-tengah jaya itu. Jadi kalimat utama pada paragraf induktif tersebut adalah sungguh molek alam Minangkabau yang belum pernah terjamah tengah-tengah jaya itu. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf ini merupakan campuran dari paragraf deduktif dan induktif, di mana letak gagasan atau kalimat utamanya ini terletak di awal dan akhir paragraf. Meskipun muncul 2 kali, bukan berarti gagasan utamanya ada 2, melainkan sebagai bentuk penegasan gagasan utama. Contohnya, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner disebabkan oleh kadar kolesterol tinggi dalam tubuh. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Jadi kalimat utama dalam paragraf campuran induktif dan deduktif ini adalah hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan penyakit jantung koroner. Dengan demikian, kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator keempat. Selanjutnya, materi yang kelima yang disampaikan oleh presentator kelima yaitu saudari Reza. Kepada saudari Reza, kami silakan.
dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang unsur di kalimat penegas. Transisi adalah kalimat yang perasa yang digunakan untuk menghubung ide-ide paragraf dalam sebuah teks sehingga alur tulis menjadi lebih lancar dan mudah dipahami. Transisi ini membantu pembaca mengikuti perkembangan argumen dan cerita. Contoh paragraf 1. Teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya smartphone, orang dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Transisinya adalah selain itu, teknologi juga berpengaruh pada cara kita berkomunikasi. Untuk membentukkan paragraf kalimat topik terdiri dari kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Contoh kalimat topik: kucing adalah hewan peliharaan yang dapat populer di seluruh dunia. Kalimat pendukung: mereka dikenal sebagai karena sifatnya yang lucu, mandiri. Selain itu, kucing juga mudah dirawat dan tidak memerlukan banyak uang. Kalimat penutup: sedangkan berbagai kelebihan tersebut tidak mengherankan jika kucing menjadi peliharaan utama banyak orang sebagai tema hidup. Kalimat topik menyedarkan ide-ide atau kalimat pendukung, memberikan detail dan kalimat penutup serangkuman dengan mengisahkan ide tersebut. Unsur pembentukan paragraf kalimat. Pembentukan terdiri dari kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penutup. Contoh kalimat topik pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Kalimat pengembang melalui pendidikan individu dan nilai-nilai seperti disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama. Unsur pembentukan kalimat penegas. Unsur pembentukan kalimat penegas terdiri dari kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penegas. Contoh kalimat topik: olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kalimat pendukung: aktivitas fisik secara rutin dapat meningkatkan kekebalan jantung, mengurangi resiko penyakit, dan menjaga berat badan ideal. Kalimat penegas: dengan demikian rutinitas olahraga adalah kunci untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kalimat penegas merangkum dan menekankan kembali opini-opini utama yang telah disampaikan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih kepada presentator kelima. Selanjutnya materi keenam akan disampaikan oleh presentator keenam kepada saudari Dea. Kami diserahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan kalimat topik dan kalimat penegas. Kalimat topik juga disebut sebagai kalimat utama. Kalimat topik adalah kalimat yang menyatakan pikiran topik atau pikiran utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat menyatakan pikiran penjelas dan juga sebagai kalimat penjelas dari kalimat topik atau kalimat topik tersebut. Baiklah, saya akan mencontohkan teks dan bagaimana cara menentukan kalimat topik dan kalimat penjelas. Jam 1 ya.
tiba-tiba mendung. Dan hujan menyimpit. Bagi semua senang, anak-anaknya semua bermain bola malah berani main air. Di paragraf 2 di kalimat pertama pada saat itu cuaca cerah akan tetapi cuaca tiba-tiba mendung. Nah, sudah terlihat kalau itu bukan merupakan kalimat topik karena terdapat kalimat penghubung dan merupakan bulan. Nah, yang kedua dan hujan titik-titik. Kami semua senang. Itu bukan termasuk dari kalimat utama. Kita lanjut yaitu anak-anaknya semua serius bermain bola jadi main air dan lebar-lebar kumpul. Nah, berarti kalimat topik di paragraf kedua ini terletak pada kalimat akhir yaitu anak-anaknya semua serius bermain bola jadi main air dan lebar-lebar kumpul. Nah, sedangkan kalimat penjelasnya itu bukan merupakan dari kalimat utama yaitu terletak pada awal yaitu pada saat itu cuaca cerah akan tetapi cuaca tiba-tiba mendung dan hujan titik kami semua senang. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya yaitu tiba-tiba salah seorang teman kami berteriak bahwa guru olahraga sudah kembali ke lapangan. Kami semua panik. Baju kami kotor karena lemparan lumpur. Guru kami langsung marah dan baju kami seperti itu. Di paragraf 3 ini ada yang mencontohkan di mana kalimat topik dan kalimat penjelasnya. Oke. Intinya sudah jelas kalau kalimat utamanya juga terletak di akhir paragraf yaitu guru kami langsung marah melihat baju kami seperti itu. Nah, sedangkan kalimat penjelasnya adalah tiba-tiba salah seorang teman kami berteriak bahwa guru olahraga sudah kembali ke lapangan. Kami semua panik. Baju kami kotor karena lemparan lumpur. Sekian. Boleh dekat dulu, Mak. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan ini kami batasi untuk 3 orang tercepat. Sebelumnya kami minta tolong tangannya diturunkan dahulu. Tangannya diturunkan dahulu. Baik, kami berikan kesempatan kepada 3 orang. Kepada 3 orang tercepat. 1, 2, 3. Aku nih orang ini udah dulu keduluan. Kami udah dari tadi. Kami berikan kesempatan kepada saudari Loweni. Baik, ini bertanya kepada kelompok. Perkenalkan, saya Loweni Sehaan dengan NIM A1D12495. Ini bertanya. Tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang paragraf eksposisi. Nah, pertanyaannya, apa saja elemen penting yang harus ada di dalam paragraf eksposisi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca? Kepada saudari Loweni, apakah pertanyaan bisa diulang kembali? Tidak. Apa saja elemen penting yang harus ada di dalam paragraf eksposisi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca? Satu orang satu. Soalnya kalau berdekatan udah ngobrol. Baik, kesempatan kedua kami berikan kepada saudari Laura. Terima kasih.
dari penggunaan bahasa emosional berlebihan, bahasa emosional berlebihan dalam paragraf argumentatif terhadap penulis. Tulisannya jelas. Kok tulisannya jelek? Bagi penulis. Kan kamu lah yang jelek jadi yang Maksudnya itu karyanya. baik kesempatan ketiga kami berikan kepada lain kali dia aku tahu. Aku belum pernah bertanya. Satu itu Baik, kami berikan kesempatan kepada saudari Riris. Kami oper kesempatan ini kepada saudari Aziza. Janganlah menangis. Hitungan ketiga nggak percaya kamu jawab. Perkenalkan, nama saya Aziza, NIM A1D1240667. Bagaimana struktur paragraf argumentasi dapat membantu meyakinkan pembaca? Boleh diulang sekali lagi saudari Aziza. Bagaimana struktur paragraf argumentasi dapat membantu meyakinkan pembaca? Peggy beda. Tidak boleh aura. Siapa yang Elsa, dikat nggak? Nanti dikat. Mau nanya boleh nggak? Kalian buat makalahnya kapan? Buat makalahnya kapan? Makalah ini buat presentasi. Yang buat siapa? Yang buat siapa? Semua. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah mau bertanya. Sebelumnya, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ibu mau masukin ada
3. Lalu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan sesuai dengan konteksnya. Lalu menggunakan kata atau frasa penghubung yang membantu mengalirkan ide dari satu paragraf ke paragraf lainnya. Lalu membuat kesimpulan, yaitu ringkasan dari poin-poin penting yang disampaikan untuk memperkuat pemahaman dari pembaca tersebut. Baik, kepada saudari Lo ini, apakah bisa menerima jawaban dari kami? Baik, selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Aziza dengan kedua oleh saudari Elma. Pada saudari Elma, Terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Aziza. Bagaimana struktur paragraf argumentasi dapat membantu meyakinkan pembaca? Jadi, di dalam paragraf argumentasi ini memiliki struktur yang sistematis dan logis. Di antaranya ada pernyataan tesis yang memulai paragraf dengan sangat jelas dan spesifik. Ini membantu menetapkan posisi penulis. Ini adalah klaim utama yang akan diberikan. Yang kedua ada alasan pendukung, menyertakan alasan-alasan yang mendukung pernyataan tesis. Setiap alasan harus relevan dan kuat, memberikan dasar yang logis untuk klaim tersebut. Yang ketiga ada bukti dan contoh. Ini menyediakan bukti konkret dan contoh yang mendukung alasan-alasan tersebut. Bukti bisa berupa data statistik, hasil penelitian, kutipan dari ahli, atau kejadian nyata. Selanjutnya ada penjelasan, menjelaskan bagaimana bukti yang diberikan mendukung alasan dan pernyataan tesis. Ini membantu pembaca memahami keterkaitan antara bukti dan klaim. Selanjutnya ada kesimpulan. Menurut paragraf dengan kesimpulan yang menguatkan pernyataan tesis dan merangkum argumen utama. Ini membantu memperjelas posisi penulis dan memperkuat kesan di benak pembaca. Jadi, dengan struktur yang sistematis dan logis tersebut, paragraf argumentasi dapat membangun kasus yang kuat dan meyakinkan para pembacanya. Sekian dari saya, apakah puas? Puas. Terima kasih. selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Laura yang akan dijawab oleh saudari Dea. Kepada saudari Dea, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Laura. Tadi Anda bertanya, apa dampak dari menggunakan bahasa emosional yang berlebihan dalam teks argumentatif terhadap penulis? Dampaknya yaitu satu, dapat mengurangi kredibilitas. Jika penulis terlalu emosional dan pembaca mungkin meragukan objektivitas dan kedalaman argumen yang disampaikan. Dua, mengalihkan fokus. Emosi yang berlebihan bisa membuat pembaca lebih berfokus pada perasaan daripada isi argumen, sehingga mengurangi daya tarik pembaca. Ketiga, menimbulkan reaksi negatif. Pembaca mungkin merasa tersinggung atau defensif yang dapat menyebabkan penolakan terhadap argumen meskipun isi sebenarnya sudah valid. Empat, kurangnya keseimbangan. Argumentasi bisa tampak tidak seimbang dan kurang profesional sehingga mengurangi kemungkinan diterima oleh pembaca yang lebih kritis. 5. Mengurangi daya persuasif. Argumen yang didasarkan pada emosi bisa mengurangi kekuatan persuasi karena pembaca lebih cenderung merespon argumen yang lebih logis dan berbasis bukti
argumen, sehingga dapat membantu atau menciptakan argumen yang lebih kuat dan dapat meyakinkan pembaca. Baik. Baik, kepada saudara Laura, apakah bisa menerima jawaban kami? Baik, terima kasih. Baik, kepada teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Assalamualaikum.